Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ketua kelas mohon dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, Bu. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak ibu akan memeriksa kehadirannya, jadi mohon didengarkan dengan baik ya. Gita Musrial, Hadir, Bu. Fitria Rahmadini, Hadir, Bu. Al Fauzan, Hadir, Bu. Hazila. Hadir, Bu. Oke, jadi semuanya hadir ya. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, jadi Ibu lihat anak-anak Ibu semuanya sudah siap ya untuk belajar. Benar, sudah siap? Sudah, Benar, Bu. Bu. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Fauzan, bisa ditolong? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sebelum Ibu kita masuk kepada materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan melihat semana sih kemampuan anak-anak Ibu untuk materi ini, dasar dari materi ini. Nah, untuk melihat kemampuan anak-anak Ibu dan pemahaman anak-anak Ibu, itu sudah Ibu kirimkan link asesmen diagnostik awal pada grup WA kita. Jadi bisa dilihat sekarang. Nah, baik anak-anak Ibu. Coba buka di bagian asesmen diagnostik awal. Pada s.id tadi. Nah, asesmen diagnostik. Yang warna kuning. Lagi bawah. Lagi. Oke. Nah, jadi ini sudah Ibu share di bagian grup kita. Jadi anak-anak Ibu silahkan dikerjakan sekarang. Tidak perlu dibuka, buka saja di handphonenya masing-masing. Oke, semuanya sudah siap? Sudah, Bu. Ya, jadi Ibu lihat sebentar ya. Oke, dari yang sudah Ibu lihat, anak-anak Ibunya sudah siap mengerjakan dan nilainya itu sudah sangat baik. Jadi kita bisa melanjutkan materi ke selanjutnya ya. Nah, jadi tadi gimana asesmen diagnostik awalnya? Apakah susah?
Susah atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Nah, jadi pada hari ini itu tujuan pembelajaran kita adalah menganalisis hubungan antar sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh. Jadi apa tujuan pembelajaran kita? Menganalisis. Ayo, apa tujuan pembelajaran kita? Bentar ini Ibu jelaskan. Menganalisis. Coba buka di bagian bahan ajar. Flipbook. Oke. Balik. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran kita. Apa tuh anak-anak Ibu? Menganalisis hubungan antar Antar sila dalam Pancasila sebagai suatu kesatuan yang Tuh. oke, yang utuh. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita. Selama proses pembelajaran ini akan banyak kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui, yaitu salah satunya nanti akan ada diskusi kelompok. Jadi anak-anak Ibu akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok dan ada tugas yang harus diselesaikan secara berkelompok. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, karena banyaknya kegiatan-kegiatan yang akan kita lalui selama proses pembelajaran, jadi Ibu berharap kepada anak-anak Ibu untuk fokus dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Bisa? Bisa Bisa. semuanya? Oke, dari tadi cuma Gita aja yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu, yang lain kemana? Fitri Ramadini, Azila. Ada, Bu. Ada. Jadi bisa fokus semuanya? Bisa, Bu. Oke. Nah, anak-anak Ibu apakah pernah menolong teman atau orang lain saat dia kesusahan atau saat dia terjatuh? Pernah? Pernah, Bu. Kira-kira nilai sila keberapa yang diterapkan ketika menolong orang atau teman tersebut? Tahu? Ada yang tahu? Bu. Berapa, Gita? Sila kedua. Ya, sila kedua. Tepuk tangan untuk Gita. Terima kasih ya, Gita, atas jawabannya. Nah, kira-kira adakah kaitan antara sila pertama dengan sila lainnya, sila kedua dengan sila lainnya? Belum bisa terjawab? Nah, itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita harus membahas materinya. Itu sudah ada peta konsep, bisa anak-anak Ibu lihat kan? Nah, jadi materi kita hari ini terdapat 5 yang akan kita pelajari, yaitu hubungan sila pertama dengan sila lainnya, hubungan sila kedua dengan sila lainnya, sampai dengan hubungan sila kelima dengan sila lainnya. Next slide. Slide selanjutnya. Oke. Diperbesar bisa? Nah, jadi sila ini, Pancasila ini merupakan dasar negara Indonesia. Dia dasar negara kita. Yang dimana dasar negara ini dijadikan sebagai pedoman, patokan, dan juga sebagai acuan dasar saat kita bersikap bertindak dalam berkeluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Jadi ini itu adalah pedoman kita, pondasi kita dalam bersikap. Nah, jadi antara sila-sila ini itu merupakan suatu kesatuan yang utuh di mana satu sama lain itu tidak dapat dipisahkan karena mereka ada keterkaitan. Nah, Ibu akan membahas satu saja. Karena apa? Karena bahan aja sudah Ibu share di grup, itu bisa dibaca dan juga dipahami oleh anak-anak Ibu, jadi Ibu jelaskan satu saja. Bisa diperbesar lagi
di bagian hubungan sila pertamanya? Nah, oke. Jadi sila pertama ini dalam Pancasila menjiwai sila-sila lainnya. Udah. Udah tadi. Nah, pada sila ini, masyarakat itu dapat untuk menjalankan perintah agama dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yaitu terdapat pada sila kedua. Selanjutnya, membangun nilai persatuan, itu terdapat pada sila ketiga. Menjadikan agama sebagai dasar atau sebagai acuan untuk menghargai perbedaan dengan orang lain, itu terdapat pada sila keempat. Dan juga mampu berperilaku adil demi kesejahteraan bersama. Nah, jadi sila pertama ini itu keterkaitannya sangat erat dengan sila-sila lainnya, yang dimana sila pertama ini adalah dasar dari semua sila-sila lainnya, karena ini merupakan sebuah perintah, sebuah dasar yang tidak bisa diubah, karena ini memang jatuhnya itu dari Tuhan. Nah, jadi itu bisa dilihat simbol dari bintang ini merupakan simbol sila pertama, itu kaitannya sudah Ibu peta konsepkan. Nah, untuk sila kedua sampai sila kelima hubungannya itu bisa dilihat pada bahan ajar, dibaca dan juga dipahami. Paham anak-anak Ibu? Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Paham, Bu. Oke, mohon ya anak-anak Ibu harus berpartisipasi aktif. Ibu minta tolong sekali. Oke, selanjutnya untuk lebih mengerti tentang apa yang sudah Ibu jelaskan tadi dan juga nanti dipahami melalui bahan ajar. Sudah dibuka bahan ajarnya, itu bisa langsung dibaca. Nah, oke, untuk lebih pahamnya itu bisa dibuka video pembelajaran. Coba dibuka di link s.id tadi. Video pembelajaran juga sudah Ibu share juga di grup. Semuanya sudah Ibu share di grup, jadi anak-anak Ibu tinggal melihat, memahami, dan membacanya. Di bagian s.id tadi. Nah, itu ada video pembelajaran. Nanti untuk lebih lanjutnya bisa diakses ya. Oke, anak-anak Ibu sudah semuanya untuk mengakses video pembelajaran? Sudah, Bu. Oke, oke, sudah ya. Nah, jadi apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi dari bahan ajar dan juga video pembelajaran tadi? Tidak? Tidak, Bu. Oke, tidak. Berarti Ibu anggap semuanya sudah paham ya? Sesuai dengan kesepakatan Ibu di awal tadi, yang sudah Ibu sampaikan bahwa di dalam kegiatan pembelajaran kita ini ada diskusi kelompok. Ibu akan membagi anak-anak Ibu menjadi dua kelompok, itu Hazila dengan Fitria Rahmadini, Fauzan dengan satu lagi dengan Gita. Nah, untuk pengerjaan LKPD-nya, itu LKPD sudah Ibu share juga di grup, semuanya Ibu sudah share di grup. Prosedur pengerjaannya, anak-anak Ibu isi dulu nama kelompok, selanjutnya siapa-siapa saja anggota kelompoknya, dan juga untuk prosedur lebih lanjutnya itu sudah ada di LKPD, bisa dibaca. Nah, sekarang menunjukkan pukul 8, nanti diskusi kita akan berakhir pada pukul setengah 9.
untuk pengerjaan LKPD-nya. Oke, selanjutnya bisa langsung dikerjakan. Baik, Bu. Nah, baik anak-anak Ibu, karena sudah menunjukkan pukul 8:30, berarti kegiatan diskusi kita sesuai dengan yang sudah kita sepakati tadi sudah selesai. Jadi tidak ada kendala kan selama proses diskusi? Tidak, Bu. Oke, baiklah. Jadi diskusi kelompoknya berjalan lancar tadi Ibu lihat. Tidak ada yang bertanya satupun kepada Ibu. Sangat mengerti ya. Nah, untuk selanjutnya kita ada kuis interaktif. Bisa diakses kuisnya, Fauzan? Oke, coba dibuka Fauzan. Mulai. Nah, jawab ini. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan dijawab. Oke, Fauzan. Silahkan. Apa, ayo? Apa jawabannya? Pencet salah satu. Oke, benar. Nah, jadi terima kasih Fauzan. Tepuk tangan untuk Fauzan. Oke, sudah Fauzan? Nah, jadi tadi selama proses pembelajaran, baik itu pas Ibu menjelaskan materi, ketika Ibu melihat diskusi kelompoknya itu anak-anak Ibu sangat berpartisipasi aktif. Nah, jadi untuk nilai selama proses pembelajaran ini itu sangat-sangat aman ya, anak-anak Ibu. Insya Allah nilainya aman. Nah, untuk hari ini, apakah ada pertanyaan pada materi kita hari ini? Ada pertanyaan, Fauzan, Zila? Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan. Untuk selanjutnya, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini bahwa sila itu antara sila satu dengan sila lainnya itu merupakan suatu kesatuan yang utuh atau sebuah sistem yang utuh. Sila satu tidak bisa dipisahkan dengan sila lainnya dan begitu pula selanjutnya. Jadi dia saling keterkaitan. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Nah, untuk selanjutnya itu untuk soal evaluasi sudah Ibu bagikan juga di grup. Jadi dikerjakan ini sebagai pekerjaan rumah, bisa langsung diakses ini secara online. Untuk pembelajaran selanjutnya mohon dipelajari juga ya, nanti Ibu bagikan juga di grup. Nah, selanjutnya karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, tidak ada pertanyaan, maka Ketua kelas silahkan pimpin doanya. Baik, Bu. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita bersyukur. Bersyukur. Mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih atas partisipasi aktifnya Nana Ibu. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu.